Jumpa lagi kita di Kick and di Double Check. Ini adalah program yang berbeda dengan Kick and di biasa. Karena di Kick and di Double Check ini saya akan mengundang sosok, mengundang tokoh yang jadi perbincangan di masyarakat. Di acara inilah saya akan melakukan klarifikasi, verifikasi tentang isu-isu yang beredar di seputar tokoh ini. Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal. Dan seluruh warga negara Tiongkok tersebut sudah memenuhi persyaratan secara administratif. Saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras. Siapa tokoh kita kali ini? Mari kita sambut Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, ya, terima kasih sudah mau hadir di acara Kick and di. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Pak Luhut, lepas dari kerja keras Anda, beberapa pihak menganggap penanggulangan pandemi COVID ini gagal. Indikatornya, mereka yang terpapar meningkat. Kematian besar sekali jumlahnya. Kemudian masyarakat yang kehilangan mata pencarian, yang kemudian jadi tambah miskin, itu juga meningkat. Sampai di sini apa penjelasan Anda? Ya, memang waktu saya diberi tugas ini, tanggal 3 mulai mundur 4 hari, ya memang keadaannya kan sudah mulai juga tidak bagus. Karena kita juga tidak terbayangkan juga apa Delta varian itu begitu dahsyat gitu ya. Ya kalau ada orang yang mau nilai gitu ya sah-sah aja sih. Sekarang kita sama pada posisi, kita merasa cukup bagus posisi kita. Karena ini kan harus melihatnya itu tidak bisa 1 minggu ya. Jadi kalau lihat sifatnya COVID ini dia 2 minggu sampai 3 minggu kan masa dia, inkubasi dia. Jadi kalau kita mulai tanggal 3, ya kita baru bisa lihat itu sebenarnya 2 minggu atau 3 minggu kemudian dia mulai plateau atau flattening baru mulai down gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi tidak bisa juga seperti balik tangan. Nah orang kadang-kadang kan tidak sabar. Ya, tidak sabar melihat itu. Dan pada sekali-kali saya katakan semua sih masih kita bisa lihat lah, tapi perlahan gitu. Karena ada 3 kalau lihat sebenarnya masalah. 1 di hulu. Hulu itu maksudnya behavior dari kelakuan kita manusia, kedisiplinan kita kepada prokes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini soal sederhana tapi ini kunci utama nih. Yang kedua tadi baru bicara tadi bagaimana kita melakukan testing, tracing dan treatment tadi. Which is sekarang ini kita akan lakukan mulai Senin. Itu sangat masif. Kita siapin betul ini. Kita udah punya 70.000 lebih tracers. Itu nanti akan dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri. Dan itu kita buat sampai berjenjang ke bawah. Itu hanya untuk Jawa Bali. Ya, saya baru bicara Jawa Bali. Dan itu kita sampai berapa kali pertemuan untuk penyelesaian. Kita undang semua pakar ahli bidang itu. Sehingga pengambilan proses keputusan itu tidak hanya satu angle kita lihat, bukan hanya masalah epidemiologi saja, bukan masalah kesehatan saja, tapi sosiologi juga kita lihat. Masalah UMKL juga kita lihat, PKL kita lihat, semua. Sehingga proses pengambilan keputusan itu betul-betul yang terbaik. Apakah ini sudah sempurna? Pastilah tidak. Tapi ini menurut saya hampir tidak ada elemen yang saya lupa. Anda hendak menegaskan tidak adil kalau menilai gagal tidaknya itu sekarang. Oh iya, saya kira ya saya tidak mau itu hak publik juga. Saya juga nggak ada kepentingan untuk membela diri saya untuk apa juga. Ya, karena saya yakin dan tim kami yakin itu ada di situ teman-teman menterinya, ada teman-teman bupati, gubernur, wali kota, pangdam, kapolda, you name it, ada semua di situ. Dan kita bekerja satu tim. Ada tadi dari guru besar Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, ada dari UGM, ahli profesornya, ada juga dari dari UNER,
Ada lagi pakar-pakar lain, kita undang semua, kita dengerin. Saya telepon teman saya di Amerika, saya cek teman saya di Singapura, saya cek teman saya di Cina. Kenapa? Banyak sekali yang kita tidak tahu mengenai penyakit ini. Jadi orang menggampangkan aja, Andi. Nah, itu yang saya kadang-kadang sedih. Apalagi kalau ada tiba-tiba mempolitisasi. Nah, ini nanti akan saya tanyakan, karena sejumlah politisi juga terkesan memanfaatkan situasi itu ini. yang saya sedih. Tapi saya mau kembali ke urusan tudingan bahwa pemerintah gagal. Ketika mereka yang bersikeras mengatakan bahwa pemerintah udah gagal, nggak usah terlalu banyak alasan gitu loh. Dan nama Anda kemudian yang muncul ke permukaan, karena dianggap Anda bukan orang yang tepat. Mereka bilang, Luhut itu kan Menteri Maritim dan Investasi. Apa kapasitas dia untuk menjadi pemimpin, koordinator dalam PPKM ini? Ini kan masalah manajemen aja ya. Masalah bagaimana seorang yang bisa menyatukan semua ini dan melakukan pengintegrasian dan proses pengambilan keputusan. Itu matter of leadership. Artinya nggak ada urusan dengan Nggak ada jabatan urusan. Anda sebagai Siapa ya? Menko. Sekarang saya pinter kok, semua data saya ada di sini. Saya bisa hubungin ini, orang mungkin tidak terpikir, saya terpikir. Tapi alasan Presiden menunjuk Anda itu apa sebenarnya? Ya, kalau itu pertanyaannya Bung Andi, tanya Presiden aja kalau itu. Tapi sih. kan pasti Presiden kasih tahu alasannya. Pak Luhut, saya minta Anda karena, nah kan pasti ada penjelasan. Beliau atasan saya, tapi juga ya sahabat saya. Ianya beliau telepon, beritahu Pak Luhut, ini begini. Pak Luhut pimpin ya, gitu. Ya sudah, baik Pak Presiden. Kalau itu perintah, saya laksanakan. Kalau ada yang kritik sana sini, buat saya sih, saya ketawa-ketawa aja sih. Ya kadang-kadang saya jengkel juga, tapi ya kantor bilang, Bapak kok nggak marah-marah? Ngapain marah, capek habis energi kita marah-marah, nggak ngerti dia itu persoalannya gitu. Oke, jadi Anda sebenarnya banyak mendengar juga bahwa Anda dikritisi ya. Anda banyak, dibully bahkan banyak. Ya. Kalau yang suka mungkin istri saya suka jengkel. Kalau saya sih, ya saya udah ini mau apa lagi nih, saya juga nggak ada. Saya pikir saya udah sampai pada puncak karir saya hanya pengen ngabdi, ada legacy buat anak saya, contoh buat anak cucu saya bahwa your father, your opung ini have done something also to this country. Simple aja gitu loh. Kita kan kadang-kadang pikiran kita semua pengen jadi presiden. Emangnya ngabdi harus jadi presiden aja, Ndi? Nanti akan saya tanyakan itu, karena banyak juga yang mengatakan bahwa Anda punya ambisi itu. Tapi ini gara-gara istilah-istilah yang membingungkan ya, dari PSBB lah, terus kemudian PPKM. Tapi kan intinya semua orang bilang ini lockdown ini. Cuma pemerintah aja pakai istilah-istilah yang diperhalus. Nah untuk itu bahkan banyak sekali nih, mungkin Anda tahu ada meme atau orang bilang meme atau meme gitu ya, tentang perpanjangan dari PPKM. Nah ini intermezzo sedikit, coba kita lihat. Pernah percaya kemudian merana. Ini ada orang-orang yang melihatnya dari perspektif lucu, tapi ada yang juga dengan perspektif yang udah frustrasi gitu. PPKM itu pas perlu kamu memelas, pas punya kamu menghindar. Nah ini perspektif yang positif, lucu-lucu ya. Sah-sah aja sih. Oke, pria pemberani kesayangan mertua dan seterusnya lah ya. Ada yang mungkin di tengah rasa jengkel juga, kemudian menerjemahkan istilah PPKM. Saya ingin mengklarifikasi tudingan-tudingan miring ya. Karena ada salah satu pimpinan partai yang kemudian mengungkapkan perasaan khawatir dia bahwa karena pemerintah ini gagal menangani pandemi, maka negara kita akan menjadi negara gagal. Jadi saya mau tanya dulu kepada beliau itu, tunjukkan saya negara yang sudah berhasil mengatasi ini. Itu aja, kan nggak ada. Amerika yang sebegitu hebat, saya hampir tiap hari dapat berita dari Amerika karena ada teman saya dulu, waktu saya sekolah, saya minta dia update saya. What's going on in US. Kemarin dia WhatsApp saya, itu di Los Angeles 2000% naik. Di selatan Amerika, Missouri, Arkansas, segala macam itu naik karena Delta varian sampai kemarin 83%. Belanda yang sudah Perdana Menterinya sampai minta maaf karena dia segera suruh buka masker. Australia itu big demo di Sydney dan Melbourne. Jangan pernah lah dia merasa atau siapapun merasa bahwa dia paling tahu. Tidak ada. Oke, jadi kekhawatiran itu berlebihan lah menurut Anda. Menurut saya super berlebihan gitu. Bahwa kita kemudian akan jadi negara gagal. Aduh, negara gagal, dia merintah apa sih yang udah dikerjain? Yang ngomong itu saya tahu lah siapa yang ngomong itu. Oke. Tapi ya udahlah. Anda tahu dan Anda menganggap itu omongan anak kecil Ya, gitu anak maksudnya? kecil lah itu. Oke. Tapi ketika orang bicara mengenai kekhawatiran kita jadi negara gagal, itu juga dikaitkan dengan kemampuan APBN kita untuk menopang
semua beban ekonomi yang timbul akibat pandemi ini. Sejauh mana kekhawatiran itu nyata atau sekedar analisa dari orang-orang yang tanda kutip tidak memiliki angka-angka akurat? Saya ini bukan ekonom, tapi saya pernah pedagang. Jadi saya pernah juga risk my money. Jadi saya ngerti dikit lah dikit-dikit. Tunggu dulu, Anda bilang pernah itu artinya sekarang sudah tidak atau? Sekarang saya selama 7 tahun saya nggak berdagang. Karena saya harus tidak mau jadi konflik of interest. Baik, kembali ke APBN. Seberapa kuatnya APBN kita nih menanggung beban? Pertama, pengelolanya sangat prudent, sangat baik oleh Sri Mulyani. Itu kita harus akui. Bahwa ada orang bilang kurang sini, siapa sih yang sempurna? Ya, satu. Yang kedua, utang kita berapa sih, Di? Kan baru 41% mungkin dari PDB kita. Itu kan masih rendah. Kedua, utang kita untuk apa aja sih? Kan pembangunan infrastruktur yang punya bisa returnnya. Bukan pembayaran utang ini untuk foya-foya, untuk tadi bansos, tidak juga itu semua. Banyak kan di sini. Dan makanya saya bilang Presiden, Pak, kalau kita minjem 10 miliar dolar, let's say, atau 20 miliar dolar, semua proyek infrastruktur yang punya return, kan bagus. Misalnya tol Sumatera, Lampung sampai ke Aceh. Dan memotong lagi dari Palembang sampai ke Bengkulu, dari Pekanbaru sampai ke Padang, dari Medan sampai ke Sibolga. Itu kan akan menimbulkan simpul-simpul ekonomi baru. Jadi kalau negara ini mau maju, itu sebenarnya dulu dalam pelajaran strategi militer ada satu yang disebut line of communication. Apa itu? Itu tadi jalur komunikasi ini. Kita buka itu. Sekarang lagi teknologi, pakai tadi satelit. Untuk tadi memanah kemiskinan, seperti di Tiongkok, mereka menggunakan AI untuk tadi membantu pengentasan kemiskinan. Soal utang ini juga sering dikritisi ya. Selalu orang-orang tokoh-tokoh yang kritis itu selalu mengatakan bahwa ini negara udah kolaps saja. Nanti dengan utang yang dibuat oleh pemerintahan sekarang, yang menanggung itu anak cucu cicit sampai berapa turunan yang akan tersiksa dengan beban utang yang terlalu berat. Itu sangat tidak benar. Makanya saya tanya, mana kalian datang ke saya? Kita duduk baik-baik. Anda bisa lihat seperti sekarang ini, semua penggunaan itu kita buat transparan. Kita hitung dengan benar. Kita eksekusi dengan benar. Ada yang bocor di sana sini kita lihat. Misalnya apa? Misalnya pengadaan tanah, pembebasan tanah. Kita kirim tim untuk ngecek. Jadi kalau dibilang ya menjadi hutang turunan, saya sangat tidak setuju. Kalau kita lihat sampai hari ini ya, masih banyak tokoh masyarakat. Ini orang-orang yang berpendidikan ya. Kemudian tokoh-tokoh agama. Kemudian ada pejabat-pejabat daerah yang menolak vaksin. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia mengajak serta siapapun lingkungan yang bisa dia perintahkan atau diajak untuk menolak vaksin. Bagaimana sikap pemerintah terhadap orang-orang seperti ini ya? Ya sebenarnya kalau saya bilang, saya bahasanya kan selalu vulgar. Kamu mengajak orang mati juga gitu loh. Kenapa? Karena dari saya di mobil tadi, orang yang dapat ini saya supaya jangan salah ya. Ini laporan mengenai saya ambil sampel di Jakarta aja ya. Dari 5,1 juta orang yang sudah divaksin, itu ada 51 orang terperinci meninggal atau 0,01%. Dan itu orang yang sudah vaksin. Tapi yang tidak vaksin, itu tingkat kematiannya hampir 97%. Apalagi kalau dia komorbid diabetik, hipertensi, dan jantung. Jadi sudah dibuktikan, tadi juga sore ini laporan dari Gubernur Jatim, Gubernur Jateng. Apa yang dilaporkan? Ya mereka laporan bahwa semua yang meninggal itu pada umumnya persentasenya itu adalah orang yang belum divaksin. Jadi vaksin ini akhirnya kami usulkan, kami putuskan semua harus kartu vaksin. Karena kalau dia kena COVID, itu dia tingkat kesembuhannya lebih cepat. Nah memang ada pertanyaan, efekasi daripada vaksin ini dengan Delta varian turun, yes. Tapi masih tetap menjadi benteng yang paling baik. Misalnya Pfizer, itu sampai 60% dia turun. Kalau dibilang bahwa diajak jangan mau divaksin, yang saya pertama minta, yang ngomong itu jangan divaksin gitu. Supaya dia nanti, saya tidak mendoakan orang. Membahayakan banyak orang gitu. Sangat bahaya. Anda tadi berkali-kali minta maaf bahwa memang cara Anda berkomunikasi seperti itu. Artinya kalau Anda bilang, ayo sini menghadap aku, itu bukan berarti menantang. Ya. Tapi gaya komunikasi semacam ini kemudian oleh sebagian orang dianggap tidak pantas. Ini gaya Orba. Bahkan Pak SBY, ini minta maaf, bilang bahwa
jangan mentang-mentang berkuasa, terus Anda, karena disebutkan nama Anda loh ya, Anda main ancam-mengancam. Pertama saya mau cek dulu, Anda punya darah tinggi atau tidak? Oh saya normal nih, sampai hari ini saya treadmill tiap hari. Anda temperamental ini dari mana Ya asalnya? enggak termantai, memang gayanya tuh orang Batak gitu, Oke. tentara lagi ya. Jadi ketika Anda dianggap menggunakan ancaman dalam pernyataan-pernyataan Anda, dan dianggap bilang jangan mentang-mentang Anda sedang berkuasa, bagaimana Anda menanggapi? Saya nggak ada merasa yang aneh itu. Silakan aja dia ngomong begitu, nggak ada urusan saya. Ya, saya pikir anak buah saya yang keliling tiap hari itu senang-senang aja kok. Apa ada mereka tuh nyapa anak buahnya, care sama anak buah yang sakit atau pergi lihat, kan nggak juga. Mungkin jauh saya, bukan saya mau bilang saya lebih hebat. Saya care sama orang banyak. Ya, saya punya foundation yang saya sudah buat sejak 20 tahun yang lalu. Sebelum saya jadi apa-apa. Sampai hari ini saya buat itu. Saya keras, itu betul. Saya keras terhadap pendirian saya. Tapi ngomong ya, banyak juga yang bertanya-tanya, Pak SBY itu kan junior Anda ya, di Akademi Militer. Ya, betul. Kalau bicara etika itu bagaimana? Junior mengkritisi senior. Ya, dia kan mantan presiden, kita hormat lah. Gitu. Jadi pada dasarnya Anda tidak keberatan juga dengan pernyataan itu. Nah, tapi saya Anda tidak ada keberatan, saya bilang sama Pak Bambang ya, oke aja lah, hak beliau lah. Tapi semua hanya titip saja pada pemimpin-pemimpin yang sudah selesai eranya, lebih bagus seperti Pak Habibie lah. Semua ya duduk manis, ya datang sekali mengkritik, tidak perlulah kita merasa bahwa yang berkuasa sekarang ini di bawah kita. Ya mungkin aja ya Bapak A, Bapak B itu lebih pintar, tapi sekarang yang berkuasa ini ya sudah aja. tunggu dulu, ini Anda terkesan menyerang balik ini. Anda sedang menyindir. Saya tidak menyerang. Saya nggak ada pada posisi. Saya hanya menyampaikan ini posisinya. Tidak ada mentang-mentang. Ya, saya dari dulu, mereka tahu kok yang TNI itu dari dulu saya begini. Mungkin Anda juga tahu, Anda sering dibully ya di media sosial ya, bahkan di dalam pembicaraan-pembicaraan di WhatsApp group gitu ya, bahwa Anda ini adalah menteri semua urusan. Ya. Terus kemudian Anda juga ini seperti sebuah produk teh, Anda disebutkan apapun masalahnya, Luhut solusinya. Nah ini nggak tahu, ini membuat Anda bangga, tersinggung, atau Anda merasa dilecehkan, disindir, saya nggak tahu, tapi jangan dijawab. Karena kita rehat sinak, ikuti terus Kick Andy Double Check. Pak Luhut itu dipercaya oleh Presiden, karena antara mereka ini saling utang budi. Ya, saya nggak tahu siapa yang utang budi pada siapa.